Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada sesi kali ini ya, di pertemuan ke-15 ya, kita akan membahas terkait hal yang sangat penting di dalam mata kuliah teknologi informasi, teknologi komunikasi dan informasi pada prodi manajemen pada haji dan umroh ya, pada prodi manajemen haji dan umroh. Kali ini kita akan membahas terkait tema sistem informasi ya. Jadi sistem informasi ini akan sangat dipakai di dalam pengembangan ya manajemen haji dan umroh. Sebelumnya kita lihat dulu ya bahwa kalau kita lihat di dalam klasifikasi perangkat lunak gitu ya, kita sudah belajar software generik ya. Terus di kali ini sebenarnya yang akan kita bahas adalah software spesifik ya, yaitu software yang dikembangkan khusus ya, disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, pembuatan sistem informasi di dalam suatu organisasi itu adalah kebutuhan dari software spesifik. Tidak bisa lagi memakai yang namanya software generik. Ya. Nah, di dalam software spesifik, contohnya sesuai yang sudah saya pernah sampaikan bahwa ada di situ ada Siskohat, ada e-voting, Walisiadik dan sebagainya, ada macam-macam di situ. Nah, kita akan coba nanti bahwa di dalam software spesifik, software pesanan ini ya, di dalam kaitannya sama prodi manajemen haji dan umroh, kira-kira ada apa saja seperti itu yang perlu kita kupas ya di dalam. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi ya. Secara umum ya, sistem informasi itu adalah suatu sistem ya yang terintegrasi yang mampu menyediakan informasi ya yang bermanfaat bagi penggunanya, yaitu menyediakan informasi ini ya. Jadi kata kuncinya mampu menyediakan informasi, dan informasi itu harus bermanfaat bagi siapa? Bagi penggunanya. Nah, kalau informasinya tidak bermanfaat, berarti sistem informasi itu bisa dikategorikan hal yang mubazir, malah merepotkan ya. Jadi seperti itu. Nah, terus sebuah sistem terintegrasi atau sistem manusia ya, pengertian sistem informasi yang lain yaitu sebuah sistem terintegrasi atau sistem manusia mesin untuk menyediakan informasi ya untuk ya mendukung operasi manajemen di dalam suatu organisasi. Nah, ini pengertian lain di dalam sistem informasi. Jadi sistem yang terintegrasi ya, yang menyediakan, lagi-lagi di situ ada kata kunci menyediakan informasi untuk apa? Untuk mendukung operasi manajemen di dalam suatu organisasi. Itu. Dan ada pengertian yang lain yaitu sistem ini ya memanfaatkan apa nih? Perangkat keras ya, perangkat lunak komputer, prosedur manual, model manajemen dan basis data. Nah, perangkat keras sudah pernah saya sampaikan ya, perangkat lunak generik sudah saya sampaikan. Nah, pada kali ini nanti kita akan coba kupas bagaimana pemanfaatan sistem informasi ini di dalam pengelolaan manajemen haji dan umroh. Nah, kita lihat studi kasus yang sudah ada, nanti kita kupas satu-satu seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dimensi sistem informasi itu ada 3 ya. Yang pertama dimensi organisasi ya. Yang kedua dimensi teknologi dan yang ketiga dimensi manajemen. Nah, ketiga-tiganya ini saling terhubung, saling terintegrasi ya, membentuk sebuah information system ya. Jadi kalau ada organisasi, ada manajemen, tidak ada teknologinya, sistem informasi tersebut tidak akan terbentuk ya. Ada organisasi di situ, ada manajemen, tidak ada teknologinya ya, itu juga tidak bisa terjadi. Ada teknologi, ada manajemen, tapi organisasinya tidak ada, ya sama aja, berarti nggak ada yang menggunakan ya. Ada organisasi, ada teknologi, di situ tidak ada manajemennya, ya nanti akan kacau balau seperti itu ya, proses perpindahan dan sebagainya, proses integrasi dan sebagainya, itu di proses manajemen sangat diperlukan. Nah, selanjutnya karakteristik sistem informasi ya, dia harus yang pertama memiliki komponen
yang pertama memiliki komponen, harus ada komponennya terlebih dahulu. Terus yang kedua harus ada batasannya, ya. Kalau sudah ada barangnya, sudah ada komponennya, harus ada batasannya. Karena sebuah sistem kalau tidak dibatasi itu akan sangat besar sekali, ya. Nanti batasannya seperti apa, ya, itu nanti pasti akan dibuat terlebih dahulu sebelum membuat suatu aplikasi, ya. Jadi batasannya itu harus jelas. Dan yang ketiga adalah lingkungan luar sistem atau environment-nya, ya, harus jelas juga, ada batasan, ada lingkungan luar yang saling terkait, ya. Terus yang keempat ada penghubung atau interface di sini, ya. Jadi harus saling terhubung, harus saling berhubungan, ya. Percuma kalau tidak, sistem itu jadi eksklusif, tidak bisa saling terhubung dengan lingkungan luar, nah itu juga ada bermasalah. Dan selanjutnya harus ada input juga, ya. Kalau tidak ada input juga repot, apa sih yang mau dikerjakan, gitu ya, data apa yang diinput dan sebagainya, itu harus menjadi karakteristik suatu sistem, ya. Terus yang keenam, ya, gitu ya, harus ada outputnya, harus ada keluarannya, ya, ada input, ada output. Nah, bagaimana cara mengolahnya di tengah-tengahnya? Nah, ini yang nanti harus diselaraskan seperti itu. Dan yang selanjutnya ada prosesnya. Nah, proses ini menjadi hal yang sangat penting karena nanti input kalau tidak diproses menjadi tidak ada outputnya, itu juga akan repot, ya. Dan yang terakhir harus mempunyai sasaran atau goal. Jadi ke 7, ya, berapa ini, 1, 2, 3, 7, ya, 7 atau 8, ya, 1, 2, 3, 4, 8, ya. Ke 8 karakteristik sistem ini harus ada, ya, tidak bisa dihilangkan satu-satu. Harus ada komponen, boundary, environment, interface, input, output, proses, dan goal-nya, ya. Mungkin kita nggak akan terlalu jauh masuk ke sistemnya, ya. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana langsung di lapangannya seperti apa penerapan sistem informasi di dalam manajemen haji dan umroh. Nah, selanjutnya yaitu mengapa diperlukan sistem informasi. Yang pertama pasti untuk apa? Keunggulan operasional. Bisa dibayangkan sekarang semua organisasi, semua perusahaan, semua kegiatan itu pasti sekarang memanfaatkan yang namanya sistem informasi. Dan yang kedua yaitu produk baru. Jadi dengan menggunakan sistem informasi ini akan terbentuk model bisnis baru. Nah, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan startup sekarang itu, ya, memanfaatkan sistem informasi akan menghasilkan suatu produk-produk baru, ya, produk-produk baru, produk-produk yang ide-ide cemerlang, bahkan ujung-ujungnya benefit, menghasilkan uang, gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada mengapa, ya, karena ada pelanggan dan pemasok, ya. Pelanggan dan pemasok ini perlu difasilitasi dengan kebutuhan sistem informasi. Supaya apa? Supaya lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, lebih hemat, dan sebagainya, efisiensi, dan sebagainya, ya. Terus selanjutnya adalah peningkatan pengambilan keputusan. Nah, ini sekarang dengan adanya era big data seperti ini, ya, bahwa data itu sangat banyak sekali, ya. Jadi pengambilan keputusan ini dengan mempertimbangkan semua data itu tidak bisa dilakukan oleh orang, gitu ya, karena menganalisis datanya terlalu banyak. Jadi diperlukan sebuah mesin, ya, untuk menganalisa pola-pola yang terjadi di datanya, baru nanti keputusannya, untuk mendukung keputusannya, yang mengambil keputusan tetap manusianya, ya, yaitu berdasarkan dari data yang dianalisis, dari pola yang terjadi. Nah, ini di data mining kalau menyebutnya di disiplin ilmu di teknologi informasi, ini juga sangat penting sekali. Nah, terus selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif, ya. Siapa yang menerapkan sistem informasi pasti mempunyai keunggulan kompetitif sendiri. Sekarang coba kita analisis perusahaan mana yang perusahaan skala internasional, perusahaan gede yang tidak menerapkan sistem informasi. Semuanya memakai sistem informasi. Nah, selanjutnya untuk kelangsungan hidup, ya. Jadi, ya, memang benar sistem informasi ini untuk kelangsungan hidup. Siapa yang tidak menerapkan sistem informasi pasti dia akan ketinggalan, ya. Kalau kita lihat dari
yang terjadi di masyarakat ya, bahwa sekarang kayak Grab, Gojek dan sebagainya, dia merupakan sebuah sistem informasi yang canggih, yang modern, yang mutakhir. Dia bisa mengalahkan taksi-taksi konvensional ya. Padahal kalau kita cermati, kita amati ya, perusahaan seperti Gojek, Grab dan sebagainya, dia tidak punya aset gitu ya. Bahkan untuk sepeda motor dia nggak punya sepeda motor. Sepeda motornya punyanya agen semua kayak gitu ya. Tetapi nilai yang dihasilkan ya, benefit yang dihasilkan dari Gojek ini luar biasa ya. Jadi tidak ada aset tidak semata-mata ya menjadi keunggulan kompetitif ya, seperti itu. Jadi sudah bergeser sekarang ya, karena sistem informasi menjadi peranan yang sangat penting ya. Selanjutnya penerapan. Nah, ini penerapan di dalam teknologi informasi sekarang sudah masif, sudah hampir semua sektor ya. Yang pertama di pendidikan, salah satu contohnya yaitu e-learning ya, seperti yang kita manfaatkan ya, pakai learning management system dengan pakai kerangka frameworknya, platformnya Moodle seperti itu. Nah, itu yang kita pakai ya, yang kita pakai ketika kamu memasuk di e-learning walisongo.ac.id. Itu salah satu penerapan teknologi informasi. Atau Google Classroom ya, atau apalagi ada banyak ya, ada Edmodo ya, sosiologi dan sebagainya, ada banyak ya. Jadi penerapan dunia pendidikan ini sekarang sudah sangat masif sekali ya. Bahkan untuk apa sekarang di era sekarang, bahwa conference ya, video conference ini laris manis. Kalau kita lihat Zoom ya, itu kalau bisa dikatakan Zoom itu sekarang the new Facebook ya. Ini kata Pak Budi Raharjo nih ya, bahwa Zoom itu diprediksi sebagai the new Facebook gitu ya. Jadi bisa dikatakan penggunanya sekarang sangat banyak di era sekarang ya, apalagi dengan adanya pandemi COVID ya, yang mengharuskan semuanya harus meeting online seperti itu ya, harus bekerja dari jarak jauh. Nah, makanya Zoom ini sangat tenar sekali ya, seperti itu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya tidak ada Zoom, tidak hanya Zoom saja, ada Google Meet, ada Jitsi dan sebagainya, ada banyak opsi ya. Tapi memang Zoom sudah kadung populer ya, seperti itu ya. Oke, itu di pendidikan. Terus di dunia kesehatan ya, pencitraan 3D untuk penentuan letak tumor ya. Jadi peranannya bukan hanya di sistem informasi saja, tapi bisa berupa hardware appliance, bisa berupa solusi teknologi dan sebagainya ya. Jadi di kesehatan misalkan salah satunya pencitraan 3D untuk menentukan letak tumor, atau USG 4 dimensi ya, terus USG biasa gitu ya, bisa memprediksi bagaimana janin ini tumbuhnya normal atau tidak, beratnya berapa, padahal kan tidak ditimbang seperti itu, tapi bisa tahu. Nah, itu salah satu peranan teknologi informasi di bidang kesehatan. Saya kira di bidang kesehatan sudah sangat banyak sekali ya pemanfaatan TI ini ya. Ini banyak sekali nih. Nah, terus di perbankan ya, kalau perbankan pasti ya tidak bisa lepas dengan yang namanya teknologi informasi. Ada ATM gitu ya, ada e-banking ya. Sekarang hampir semuanya orang yang punya rekening pasti punya ATM dan pasti punya e-banking ya, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ketika e-banking itu down 10 menit atau 5 menit gitu ya, kerugian dari organisasi itu sudah berapa gitu ya. Ya, ini menjadi sangat penting. Jadi peranan teknologi itu menjadi leadingnya seperti itu ya. Terus selanjutnya di bidang bisnis ada e-commerce ya. Kalau kita lihat e-commerce di Indonesia ada Shopee, Bukalapak ya. Nah, itu bahkan sudah gila-gilaan sekarang ya, sudah bisa berani ngiklan di TV konvensional, padahal ngiklan di TV itu biayanya sangat mahal. Kadang-kadang kayak kemarin Ruang Guru kayak gitu ya, menyewa 5 atau 6 stasiun TV yang menayangkan terkait Ruang Guru. Nah, itu juga bisnis yang luar biasa besar ya. Jadi dengan penerapan teknologi informasi ini akan menambah daya nilai jual dari sebuah organisasi
ya. Terus di perusahaan ini banyak dipakai Enterprise Resource Planning (ERP) ya. ERP ini juga menjadi salah satu kunci utama ya di dalam organisasi itu bergerak. Semakin berkembang semakin rumit. Kalau tidak menerapkan yang namanya ERP, maka perusahaan akan kerepotan di dalam memanajemen pegawai, memanajemen manajemen organisasinya, ya, memanajemen pemasokan barangnya, bagaimana proses penjualannya dan sebagainya. Ya, ini ERP juga sangat penting sekali di perusahaan. Di bidang militer, ya, militer juga sudah diterapkan deteksi musuh, ya, terus rudal balistik, rudal jarak jauh, ya, seperti itu. Itu juga salah satu penerapan teknologi informasi. Nah, ini ada banyak bidang yang sudah diterapkan. Nah, sekarang ini secara umum. Nah, secara spesifiknya bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini nih. Apa penerapan TI di dalam manajemen haji dan umroh? Nah, ayo yang kira-kira punya pemikiran, kira-kira apa nih penerapan TI di dalam manajemen haji dan umroh? Mari kita coba kita brainstorming ya, kita gali ya, apa sih yang menjadi kendala-kendala dan solusi TI yang bisa hadir itu kira-kira seperti apa. Nah, kalau kita lihat satu-satu nih, di pembayaran haji, nah, kira-kira apa nih yang bisa diterapkan? Pastinya banyak ya di pembayaran haji ini. Coba kita bayangkan berapa pembayaran orang di dalam setiap tahun yang melakukan pembayaran haji. Bisa dibayangkan kalau ini dilakukan secara manual, kira-kira antrinya bagaimana nih? Padahal kebanyakan ya orang yang mau haji itu orang yang sudah tua-tua seperti itu ya, sudah sepuh gitu ya. Nah, repot juga nih seperti ini. Makanya mungkin ya bisa diterapkan nih. Nah, ini pasti sudah diterapkan, bukan mungkin lagi ya, sudah diterapkan. Ya, sekarang pembayarannya bisa tinggal ditransfer via bank seperti itu, tidak seperti yang dulu ya. Terus ada lagi antrian haji. Nah, ini kira-kira bagaimana nih proses transparasinya ya, bagaimana ketika saya mendaftar itu langsung dapat kira-kira saya berangkat tahun berapa gitu ya. Ini juga menerapkan yang namanya teknologi informasi di dalamnya ya. Terus lagi simulasi haji ya, ini mungkin juga perlu bisa dipikirkan juga bagaimana ketika sebelum berangkat ya, bahwa calon haji ini bisa melakukan simulasi terlebih dahulu. Simulasinya tidak hanya bisa melihat saja, tapi menggunakan VR gitu ya. Jadi pakai kacamata kayak Google Glass gitu, Google kacamata gitu ya. Seolah-olah dia jalan gitu ya, terus dia bisa seolah-olah sudah berada di Masjidil Haram, bisa melihat Ka'bah dan sebagainya. Mungkin dengan simulasi seperti itu akan membantu ya calon jamaah supaya tidak kaget di sana, bisa terbiasa. Mungkin hal itu juga bisa dikaji lebih jauh ya. Selanjutnya yaitu pendaftaran haji ya. Pendaftaran harus sekarang sudah secara online seperti itu ya. Mungkin pendaftaran masih ada kelemahan dan sebagainya. Nah, silahkan nanti dianalisis terkait hal-hal berikut itu, hal-hal yang seperti ini ya. Terus ada lagi e-learning ya. Mungkin ada syarat nih, bisa dikatakan ada syarat dari pemerintah, sebelum berangkat haji harus lulus e-learning dulu. Nah, itu apakah bisa diterapkan dan sebagainya, itu silahkan. Nah, ini salah satu wujud dari penerapan TI di dalam pengelolaan manajemen haji dan umroh. Mungkin ini juga bisa dijadikan suatu penelitian ya, dijadikan suatu research dan sebagainya. Terus IoT haji ya, apa itu IoT? Itu Internet of Things. Jadi konsepnya semua perangkat ya itu bisa saling terkomunikasi, bukan hanya dari perangkat ke server, tapi antar perangkat ini bisa terkomunikasi dengan suatu mekanisme tertentu. Mungkin ini bisa diterapkan nih. Jadi ketika berangkat haji ya, di masing-masing jamaah itu diberi suatu alat ya, dimana dia kalau tersesat langsung bisa cari tahu lokasinya ada di mana, terus kita bisa membantu dan sebagainya. Atau bahkan sebelum berangkat sudah diberikan alat tersebut, jadi bisa dipantau tidak hanya posisi di sana, tapi sebelum berangkat ya bisa
lacak nih kira-kira jamaah itu ngapain ya, apakah sudah belajar atau apakah sudah melakukan simulasi, sudah latihan dan sebagainya. Mungkin ini bisa diterapkan tidak hanya untuk jamaah saja ya, tapi untuk macam-macam ya IoT ini. Nah, ini kajian tema seperti ini nanti silahkan dianalisis ya, dianalisis, dan nanti di akhir silahkan dibuat apa sih kira-kira penerapan TI di dalam manajemen haji dan umroh ini. Dibuat suatu makalah ya, ngangkat aja satu tema yang bisa diangkat seperti itu ya. Saya kira tidak hanya ini ya, masih banyak pemikiran-pemikiran yang lain yang bisa diterapkan ya. Bentuk masih deskriptif nggak apa-apa ya, karena ini nanti teknisnya akan didiskusikan lebih lanjut seperti itu ya. Jadi silahkan dilihat, nanti dikaji paper-paper yang sudah ada ya, jurnal-jurnal yang sudah ada, artikel-artikel yang sudah ada, bagaimana sih di luar sana terkait penerapan TI di dalam manajemen haji dan umroh ini ya. Kalau kita lihat satu lagi terkait monitoring haji, ini juga perlu ya, terkait monitoring haji, bagaimana prosesnya, bagaimana orang yang berhaji itu sebelum berhaji sudah dimonitoring, sesudahnya juga bisa dimonitoring, ketika di sana juga bisa dimonitoring dengan media apa. Nah, itu silahkan dilihat, pasti sudah banyak penelitian terkait ini ya. Nanti silahkan dilihat bagaimana suatu hal-hal ini sudah dibahas, nanti kamu rangkum ya, silahkan dibuat suatu makalah yang mengangkat minimal satu sajalah, satu terkait, tidak hanya semuanya ya, misalkan terkait pendaftaran haji, terkait proses sistem informasi haji itu bagaimana dan sebagainya ya, tidak harus semuanya gitu ya. Terus selanjutnya salah satu contoh di dalam haji ini di Kementerian Agama itu sudah mengembangkan yang namanya Siskohat ya, generasi kedua, bahkan sudah generasi kedua. Ini adalah sistem ya yang terintegratif ya, bagaimana mulai persiapan, pendaftaran ya, terus monitoring dan sebagainya, ini sudah ada semua di sistem ini ya. Ini salah satu contoh terkait Siskohat, tapi saya kira pasti banyak kelemahannya ya, banyak yang perlu diimprove dari sini. Nah, makanya nanti silahkan dilihat ya, bagaimana paper-paper terkait Siskohat, terkait monitoring haji dan sebagainya, yang terkait sama pengembangan TI di dalam manajemen haji ya. Terus selanjutnya ada manasik haji online. Nah, ini ternyata di situsnya Kemenak tuh sudah ada seperti ini ya, ada tuntutan manasik haji, ada zikir doa, ringkasan doa, konsultasi ya. Nah, ini sudah sedemikian rupa ya. Nah, nanti silakan juga dilihat nih bagaimana nih prosesnya, silakan kamu amati, kamu lihat, kamu rangkum seperti itu ya. Terus selanjutnya ada seperti ini, ada aplikasi mobile juga sudah ada ya, aplikasi umroh cerdas juga sudah ada. Nanti silahkan dikaji saja nih ya. Ada data PPIU ya, daftar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ya. Terus ada PIHK ya, ada Haji Pintar, ada umroh cerdas dan sebagainya. Silahkan nanti dilihat. Terus ada lagi Sisko Patuh ya, ini ya, ini untuk memonitoring ya biru-biru umroh ya, perjalanan umroh seperti itu ya. Di sini juga sudah sangat lengkap sekali ya, bisa ada pengaduan, ada pemeriksaan ya. Terus aplikasinya juga sudah tersedia versi mobilenya juga. Jadi sudah semasif ini ya perkembangan TI. Nah, nanti silahkan dilihat kembali ya bagaimana ini berjalan, kamu kupas ya, kamu tuangkan di dalam bentuk tulisan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu fitur-fitur andalan seperti ini, ada cari, periksa PPU ya, cek status rumah, bahkan sampai status umroh, bukan rumah, cek status umroh ya. Terus aplikasi umroh cerdas ya, itu juga sudah ada. Terus cari data cabang PPU, aduan dan kontak seperti itu ya. Jadi sudah ada fitur-fitur seperti ini. Nanti silahkan dilihat ya, dikaji terkait sama yang ada di sini. Boleh tidak hanya terbatas ini, atau
punya ide yang lain silahkan ya, yang pasti dituliskan di final project ya terkait sama penerapan teknologi informasi di dalam manajemen haji dan umroh. Oke, ya saya kira sampai di sini ya pertemuan ini ya. Silahkan nanti tugasnya dikerjakan sebaik mungkin ya, dikerjakan semaksimal mungkin ya supaya membentuk pola pikirmu bahwa penerapan TI di dalam proses manajemen haji dan umroh ini sudah sangat banyak. Syukur-syukur kamu bisa memberikan suatu solusi, memberikan suatu ide yang fresh, ide yang orisinal ya, yang membantu untuk meningkatkan kegiatan ya, membantu kegiatan proses manajemen haji dan umroh ya. Kalau sudah seperti itu, saya kira itu sangat bagus sekali. Tapi kalau belum sampai pada tahapan improvement ya, ya kaji saja yang sudah ada, kamu lihat, kamu evaluasi, kamu teliti, kamu tulis seperti itu ya. Nah, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita bermanfaat ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.